Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, petaka tambang emas berdarah, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, petaka tambang emas berdarah, karya dari Pepen Tela. Aku berjalan di dalam hutan tanpa arah. Selangkah demi selangkah, luka di perut membuat pergerakanku sangat lamban. Setiap kali melangkah, luka semakin menganga dan mengeluarkan darah. Saking sakitnya, mataku sampai berair menahan perih. Tidak, ucapku dalam hati. Aku tidak boleh terus bergerak. Aku harus segera mencari tempat istirahat atau mati kehabisan darah. Di antara rimbun pakis, kulihat ada tumbuhan paku gelang. Aku segera mendekat dan meraih beberapa batang. Duduk di tanah, tumbuhan itu kukunyah dan lumatannya kutempelkan pada luka. Dingin terasa saat tumbuhan itu menyerap darah yang keluar, sementara pendarahanku terhenti meski nyawaku belum selamat. Sementara itu, di langit matahari semakin tergelincir. Di antara pucuk pepohonan senja merah telah terlihat dan sebentar lagi gelap akan datang. Aku berbaring di rimbun belukar dengan perasaan remuk redam. Tak kupedulikan duri-duri tajam yang menusuk. Tidak juga kuhiraukan gatal yang menggerayangi seluruh tubuh. Aku terbaring dengan keadaan yang sangat kacau. Apa aku akan mati saat malam tiba? Atau Tuhan sengaja mempermainkanku, menyiksaku sebelum nyawaku dicabut? Segera ku tepis pikiran-pikiran yang justru membuatku putus asa. Saat ini, aku hanya ingin istirahat. Baru saja ku pejamkan mata, aku terperanjat saat kurasakan sakit yang menyengat di bagian punggung. Spontan aku terduduk, berusaha menyingkirkan sengatan yang menghujam bertubi-tubi. Aku merasakan sakit yang luar biasa bagai ditusuk besi panas. Sengatan itu tidak hanya di punggung, tapi menjalar ke leher hingga kepala. Aku bergidik ngeri saat kulihat ribuan semut merayap di kaki. Semut salimbada, semut besar berwarna hitam kemerahan. Semut-semut predator itu merayap melalui celah celana dan baju, mengoyak sedikit demi sedikit luka yang menganga di perutku. Celaka, mereka telah mencium aroma darah. Seketika aku beramburan menembus belukar, terbirit menyelamatkan diri di tengah belantara. Aku berlari ke sana kemari bagai orang kesurupan, berkejaran dengan langit yang semakin gelap. Mulutku tidak berhenti berteriak kesakitan. Keringatku bercucur dengan nafas yang terengah-engah. Aku memakis jadinya karena benar-benar tersiksa. Kupukul berkali-kali, sisa-sisa semut yang menempel di badan tak juga lepas. Setelah cukup jauh, aku berhenti untuk membunuh sisa-sisa semut yang menancap di kulit. Terasa sangat sakit karena capit mulutnya yang tajam tidak hanya menusuk daging, tapi tubuhnya mengeluarkan bisa yang terasa bagaikan semburan api. Dahiku mengernyit menahan perih saat mencoba melepaskan sekumpulan semut yang mengerubungi kepala. Mataku sampai berair dan lututku gemetar karena perih yang luar biasa. Teriak kesakitan kembali membahana ke segala penjuru hutan. Aku terus memaki sambil melepas satu persatu semut yang menggumpal di rambut. Terduduk di tanah, semut yang terlepas langsung kutekan dengan ibu jari dan telunjuk. Kutekan sekuat-kuatnya dengan penuh rasa benci. Rupanya makhluk-makhluk jahanam itu belum juga jera menyiksa. Mataku terbelalak dan hampir copot. Beberapa ekor semut mencongkel luka di perutku dengan sadis. Semut-semut ganas itu mengorek-ngorek luka yang menganga, memotong kecil-kecil daging segar bercampur darah. Balutan paku gelang tadi sudah terlepas entah di mana. Mungkin saja saat tadi aku berlari. Aku berteriak sekeras-kerasnya melepas amarah. Dengan sangat hati-hati, semut itu kulepas perlahan-lahan. Namun rasanya aku sungguh tersiksa. Mulutnya mencapit luka sangat kuat hingga tubuhku berkelojotan tidak karuan.
Bergeser sedikit saja rasa sakit terasa hingga ke tulang. Gigiku sampai bergemeletuk karena perih yang tak sanggup kusandang. Sesaat aku terdiam mengatur nafas dan mengumpulkan keberanian. Setelah mengucap basmalah, semut itu kulepas paksa satu persatu. Perih yang teramat sangat menjalar ke seluruh tubuhku. Mulutku meracau menahan perih saat semut-semut itu berhasil terlepas satu persatu. Penuh dendam, semut-semut itu kubunuh dengan kejam. Kutekan kepalanya hingga gepeng dan kucopot tanpa ampun demi melampiaskan amarah yang berkepanjangan. Akhirnya semua semut berhasil kusingkirkan. Memegang luka di perut, aku tertatih berjalan di tengah hutan, menerobos gelap yang telah datang. Setelah ini, entah siksaan apa lagi yang akan kualami. Sendirian di tengah hutan saat gelap, benar-benar pertaruhan antara hidup dan mati. Di atas pepohonan, burung-burung hantu mulai berkumpul. Hewan malam itu saling bersahutan, berlomba-lomba mengeluarkan bunyi yang paling nyaring. Seolah memberi peringatan, aku pun menjadi waspada. Dan sepertinya peruntunganku semakin menipis seiring malam yang semakin mencekam. Sementara itu, langit telah sepenuhnya gelap dan tak sedikit pun cahaya terlihat. Mungkin seperti inilah rasanya jadi orang buta, hanya bisa meraba-raba. Tak ingin cari perkara, aku merangkak dalam gelap untuk mencari tempat yang sekiranya lapang untuk merebahkan badan. Tanpa penerangan, sungguh usaha yang sangat sulit. Akhirnya aku berbaring seadanya, menahan perih di sekujur tubuh. Aroma khas dasar hutan yang berupa daun busuk, lumut, dan tanah langsung menyengat hidung. Aku menekuk badan untuk menahan dingin. Tubuhku menggigil hingga gigiku berkemelutuk. Padahal badan telah basah dengan peluh keringat. Dunia terasa sangat senyap, jauh dari hiruk pikuk dan keculasan manusia. Di tengah hutan ini, hanya ada suara serangga dan binatang malam dengan aktivitasnya. Sepertinya mereka sudah tidak sabar menantiku melepas ajal, lalu menjadikan bangkaiku sebagai santapan. Aku meringkuk, memeluk lutut sambil menggigit bibir. Tanpa terasa, aku pun tertidur lelap di tengah belantara, di antara pohon-pohon besar berselimut kegelapan. Riuhnya suara hutan di pagi hari membuatku terbangun. Kurasakan perih di perut. Rupanya lukaku mulai membusuk. Darahnya telah mengering berwarna kehitaman, dirubungi sekumpulan lalat hitam yang besar. Sepertinya matahari sudah cukup tinggi. Kabut tipis yang biasanya menutup hutan sudah tidak terlihat lagi. Aku mencoba bergerak, berusaha untuk duduk. Namun, baru saja aku mengangkat tangan, otot-otot tubuhku menegang hingga terasa sangat sakit bila bergerak sedikit saja. Aku kembali terkapar di dasar hutan dengan tubuh yang membiru karena memar. Wajahku memucat dan bibir terasa kering. Saat ini aku berharap ada seseorang yang menolong, tapi aku juga tahu tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri sendiri. Aku mencoba duduk meski perih terasa menusuk di bagian perut. Meski bersusah payah, aku berhasil menghempaskan pantat di atas tanah. Kubersihkan dedaunan yang menempel di badan dan menepis lalat-lalat yang masih saja berterbangan di sekitar luka yang menganga. Berpegang pada kayu yang kujadikan tongkat, aku bangkit berdiri. Tak kupedulikan rasa sakit hingga aku benar-benar bisa berpijak pada dua kaki. Tertatih, aku berjalan tanpa arah di dalam hutan. Aku berdoa dalam hati dan melantunkan ayat-ayat suci yang kuhafal, berharap bisa menemukan sungai. Ya, sungai. Biasanya bila ada sungai, maka akan ada perkampungan, atau setidaknya ada pondok milik pemburu atau orang yang mencari ikan. Aku terus melangkah menerobos belukar dan rumput liar, sambil mengingat-ingat arah sungai tempat kami diserang Tambun kemarin. Sebenarnya aku khawatir bila tersesat, tapi berdiam diri di tengah hutan juga bukan pilihan tepat. Akhirnya aku melangkah sekenanya saja, setapak demi setapak tanpa tahu harus kemana. Beberapa waktu berlalu, ku dengar sayup-sayup gemericik air di kejauhan. Seketika semangatku tumbuh.
Ku percepat langkah menuju sumber suara. Rasa optimis kembali datang saat suara gemericik terdengar semakin jelas. Tak kuhiraukan rasa sakit. Aku terus melangkah hingga akhirnya tiba di pinggir sungai yang jernih. Untuk sesaat, rasa sakit dan khawatir terlupakan. Saat sungai dengan barisan batu kali membentang di depan mata, masih memegang tongkat, aku berjalan hati-hati di antara barisan batu tajam. Setelah mendapatkan tempat berpijak yang cukup kokoh, aku lalu membungkuk dan menangkupkan kedua tapak tangan ke sungai. Dengan hati-hati, air di kedua tapak tangan kutiup, lalu kudekatkan ke mulut. Segera kureguk air sebanyak-banyaknya untuk membasahi tenggorokan yang kering. Rasa segar membasahi kerongkongan hingga dahagaku hilang. Setelah haus hilang, aku lalu mencuci muka berkali-kali seperti orang berwudu. Dalam posisi duduk, badan serta luka aku bersihkan dengan hati-hati. Setelah aku rasa cukup, aku kembali ke tepi sungai untuk mencari tempat istirahat. Aku berjalan sedikit terpincang menuju sebatang pohon yang agak besar tapi rindang. Begitu sampai, kusandarkan punggung secara perlahan karena luka di perut kembali berdarah. Sesekali, aku meringis menahan perih. Kakiku selonjorkan begitu saja sambil terus menatap ke arah sungai dengan pandangan kosong. Aku merasa bingung harus berbuat apa dan bagaimana. Pikiranku benar-benar buntu dan mulai tidak waras. Aku merasa ular naga itu sengaja melepasku begitu saja untuk kemudian kembali diburu. Lalu bagaimana dengan Kapten? Apakah ia telah mati atau masih hidup? Atau ia sengaja mengorbankan aku agar bisa selamat sendiri? Berbagai pikiran buruk menghantui kepalaku. Anehnya, suasana di pinggir sungai ini begitu sepi. Tidak ada apapun yang terdengar kecuali gemericik air sungai yang mengalir di antara celah-celah batu. Suara dahan-dahan pohon yang bergoyang tertiup angin pun juga tidak terdengar. Aku merasa berada di ruang hampa. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Tidak ingin celaka, aku lalu bangkit meninggalkan tempat itu. Aku berjalan menyusuri sungai ke arah hilir, berharap bertemu manusia yang bisa menolong. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama aku berjalan di bawah batang-batang pohon, memijakan kaki di antara batu setapak demi setapak. Yang jelas, pergerakanku sangat lambat. Kondisi tubuh yang terluka dan penuh memar membuat langkah kakiku tidak lebih cepat dari kura-kura. Selama perjalanan, aku beberapa kali beristirahat, namun tidak lama, karena aku merasa ada yang mengikuti. Kekhawatiranku menjadi-jadi ketika aku lihat di belakang tiba-tiba sekumpulan burung berhamburan di antara pucuk-pucuk pohon, diiringi suara berisik monyet yang ketakutan. Pohon-pohon itu bergoyang bagai ada gempa, membuat ketakutanku menjadi-jadi. Entah itu pertanda ada tambun atau hewan buas lainnya. Yang jelas, ada bahaya mendekat. Aku berjalan terpincang dalam keadaan panik. Jantungku berdebar-debar bagaikan orang yang ikut lomba lari. Meskipun keadaanku penuh luka, keinginanku untuk tetap hidup membuatku bisa bertahan sejauh ini. Aku mempercepat langkah hingga tanpa sadar menapak pada batu kali yang licin. Tubuhku seketika hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Kurasakan sakit bukan main di kepala di belakangku. Aku ingin berteriak tapi masih bisa aku tahan. Takut teriakanku justru memancing tambun untuk mendekat. Aku menggigiti bibir sambil meringis hingga mataku berair. Aku meraba kepala, sepertinya tidak ada yang luka. Namun ada benjolan yang cukup besar, sebesar bola pingpong. Aku sempat tidak ingin melanjutkan perjalanan dan berdiam saja di situ. Aku hanya bisa merintih menahan sakit, bagai perempuan yang hendak melahirkan. Luka di perut kembali menganga mengucurkan darah segar. Hampir saja aku hilang kesadaran saat ku dengar samar-samar riuh suara monyet berteriak di kejauhan. Aku kembali bangkit dan beranjak dari tempat itu. Bagai kakek renta, aku berjalan terseok-seok ke arah hilir. Saat berjalan aku menengok ke kiri dan kanan, takut kalau ada binatang buas atau tambun yang mengintai. Perkiraanku sudah lebih 1 jam aku menyusuri sungai ini, namun belum ada tanda-tanda keberadaan manusia yang kutemukan. Aku sedikit lega. Setidaknya suara gerombolan monyet sudah tidak lagi terdengar di belakang. Setelah belokan,
Aku seketika menghentikan langkah. Di kiri sungai, terlihat sebuah pondok di kejauhan. Meski menahan sakit, langkahku percepat agar segera tiba di pondok. Semakin dekat dengan pondok, semakin aku yakin bahwa peluang untuk hidup bertambah besar. Aku menyeberang ke arah kiri sungai, melewati arus air yang jernih. Untung saja sekarang musim kemarau, jadi ketinggian air sungai hanya beberapa senti di atas mata kaki. Kali ini aku melangkah hati-hati agar tidak terpleset. Berhasil menyeberang, kakiku kini melangkah di atas rerumputan kering. Setelah beberapa meter berjalan, kini di depanku tampak pondok kecil yang sudah usang. Sebuah pondok yang biasanya digunakan oleh pemburu untuk tempat istirahat. Baru selangkah kakiku berpijak pada tangga, keraguan tiba-tiba muncul begitu saja. Aku merasa ada yang tidak beres, karena di dalam terdengar suara gaduh. Entah suara manusia atau binatang, yang pasti suara rintihan tertahan. Kupasang telinga baik-baik untuk memastikan, namun suara gaduh itu justru menghilang. Kutunggu beberapa saat untuk memastikan, tapi lagi-lagi hanya kesunyian. Mungkin hanya halusinasi, batinku. Ketakutan dan kelelahan membuat otakku tidak bisa berpikir waras. Dengan gontai, aku meniti tangga yang tidak terlalu tinggi. Setelah anak tangga terakhir, pintu langsung kubuka saja. Krat! Rupanya pintu tidak terkunci. Seketika tenggorokanku tercekat begitu melihat kondisi di dalam pondok. Aku merasa ngeri, karena lantai penuh cacaran darah. Di pojok ruangan terlihat seorang pria terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Tangannya terikat di belakang, begitu pula kakinya tertekuk dengan simpul tali tambang. Takut-takut aku mendekat untuk melihat kondisi pria itu. Mulutnya tersumpal kain lusuh, penuh darah dan liur. Seluruh wajahnya lebam dan biru, sepertinya telah dihajar oleh siapapun yang menyekapnya. Pria di depanku tiba-tiba bergerak dan merintih. Aku terkejut dan menelan ludah berkali-kali, karena aku mengenal pria yang ada di depanku ini. Kapten! Decakku tak percaya. Meski tertatih menahan perih, aku bergegas mendekat untuk meloloskan ikatan Kapten. Baru beberapa langkah, instingku mengatakan ada yang tidak beres di belakang. Terdengar suara langkah kaki mengendap-endap. Aku menarik nafas panjang, mengucap asma Allah dalam hati. Ceklek! Benar saja, terdengar suara kokangan senjata yang sepertinya diarahkan tepat ke kepalaku. Seketika aku mengangkat tangan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Penuh ketegangan, aku mengatur nafas agar tidak gugup dan salah langkah. Berbalik pelan-pelan, kalau ingin selamat. Suara di belakangku. Suara di belakang terdengar berat, namun sepertinya tidak asing. Perlahan aku mengikuti perintah suara yang sepertinya aku kenal sambil berdoa dalam hati. Aku terhenyak dan hampir hilang keseimbangan begitu mengenali lelaki yang kini berdiri di hadapanku. Hamid? Suara pria itu terdengar ragu. Dengan sepucuk pistol di tangan, matanya yang tajam mengamati jengkal demi jengkal wajahku yang penuh lebam. Aku menelan ludah. Cemas kalau pistol di tangannya meletus waktu-waktu. Iya mang, ini aku, anaknya mendiang Ramadan, sautku terbata. Mang Atak memicingkan mata, seakan masih tak percaya bahwa aku masih hidup. Kulihat keadaan Mang Atak tidak jauh berbeda denganku. Badannya penuh luka memar dan lebam. Jelas sekali ia juga telah mengalami hal buruk. Dengan memanggul tas punggung, jemarinya bergetar memegang pistol yang diarahkan ke tubuhku. Tapak tangannya terlihat basah karena keringat, membuat nyaliku semakin ciut. Bisa saja jarinya terselip dan pistol itu meletus tanpa sengaja. Duduklah dan jangan coba-coba macam-macam, perintah Mang Atak pelan. Matanya melotot menandakan ia serius. Tak ingin gegabah, aku mengikuti perintahnya. Aku duduk dan menyandarkan punggung pada dinding kayu, agak dekat dengan posisi Kapten Anang yang meringkuk. Rupanya kau tangguh juga, Hamid. Lebih tangguh dari ayahmu. Masih berdiri bidikan pistol, Mang Atak tak pernah lepas menyasar badanku. Aku mendongak, memperhatikan lubang ujung pistol yang kini tepat menyasar di tengah dahiku. Darahku terasa mendidih dan amarahku membara. Ingin rasanya kurahi pistol itu, tapi luka di perut membuatku tidak berkutik. Aku
Aku memaki dalam hati atas ketidakberdayaanku. Suasana ruangan tiba-tiba terasa pengap dan sesak. Entah karena takut akan kematian atau pondok ini terlalu sempit, aku sungguh-sungguh merasa lemah. Di samping, Kapten Anang terus berontak dengan tangan dan kaki terikat. Mulutnya yang tersumpal terus mengeluarkan suara. Sepertinya makian dan sumpah serapah tertahan. Sebaiknya kau tetap diam di situ, Hamid. Aku tak ingin menghabisi nyawamu. Mang Atak mundur beberapa langkah, lalu merogoh sesuatu dari dalam tas punggungnya. Sebotol air mineral yang sisa separuh ia keluarkan, lalu dilempar ke arahku. Puk! Botol itu terjatuh lalu menggelinding, tepat di kakiku. Minumlah, lanjut Mang Atang datar. Cuy, aku meludah ke botol yang ia berikan. Rasanya tak sudi aku menerima pemberian dari orang yang telah mencelakakan kami. Bagaimanapun juga, nasib buruk yang kami alami adalah karena ulah liciknya. Rupanya kau masih marah, Hamid. Harusnya kau marah pada bajingan di sebelahmu itu. Seloroh Mang Atak sinis selalu mengarahkan moncong pistol ke arah Kapten Anang. Kapten Anang kembali berontak saat Mang Atak perlahan mendekatinya. Matanya melotot penuh amarah dan kebencian. Sebuah tendangan mendarat di ulu hati Kapten Anang. Tubuhnya menggelepar bagai ikan di atas tanah, sedangkan darah dan liur kembali keluar dari mulutnya yang bersumpal kain. Aku coba menahan, tapi lagi-lagi moncong senjata diarahkan ke tubuhku. Jangan macam-macam, Hamid. Tak perlu kau bantu pembunuh ayahmu. Hah? Aku melongo tak percaya. Bagai petir di siang bolong, aku sulit percaya ucapan Mang Atak. Mataku melotot dan mulutku menganga. Tidak mungkin. Kau pasti berdusta, kan? Hardiku penuh emosi. Aku ingin bangkit menerjang, tapi luka di perut membuat tenagaku hilang. Kalau tak percaya, sebaiknya kau dengar langsung dari mulutnya. Mang Atak melepas kain yang membungkam mulut Kapten. Cuy! Kapten Anang meludah, namun liurnya yang penuh lendir dan darah tak sampai mengenai tubuh Mang Atak. Liur penuh darah kehitaman hanya mendarat beberapa jengkal dari wajahnya. Hantaman kembali menghujam perut Kapten Anang. Ia merintih kesakitan sambil mengumpat dan mengutuk Mang Atak. Tendangan demi tendangan membuat Kapten Anang hanya bisa meringis menahan sakit. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mencerna tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengakulah pembunuh. Mang Atak melotot, menghajar Kapten Anang tanpa ampun. Hujaman demi hujaman membuat Kapten Anang semakin terkulai tak berdaya. Berhenti, stop, cukup, jeritku sejadinya. Bergegas aku menghampiri Kapten, melindunginya dari kebrutalan Mang Atak. Seketika Mang Atak berhenti, membiarkanku membersihkan luka di tubuh Kapten. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf ya, kalau ini wajahnya muncul lagi, karena demi kelancaran dari ini channel Fakta Sejarah. Jadi mohon maaf kalau kurang nyaman, tinggal didengerin aja, visualnya nggak usah dilihat ya. Mohon maaf demi kelancaran dari channel Fakta Sejarah ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget, makasih udah menyimak sejauh ini.